Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh petani dimanapun berada? Terima kasih ya yang sudah subscribe dan support channel saya. Semoga dilancarkan segala urusannya, amin. Dan yang belum, ya mohon dukungannya. Nah, untuk kali ini saya mau berbagi ya pengecoran cabai saya ya, pengecoran pertama kali. Ini usia cabai saya sudah 7 hari setelah tanam. Sistem cabutan ya. Nah, dan kebetulan lahan saya ini ada yang tanpa mulsa dan ada itu sebagian yang saya mulsa. Soalnya itu mulsa bekas tahun kemarin, saya nggak dipakai, masih bagus. Nah, ini 7 hari ini itu waduh, kebetulan belum kena hujan. Satu kali hanya gerimis itu ya, satu kali gerimis. Tanah itu nggak sampai basah bener, ndak, cuman ya basah tapi ya mamel lah bahasanya, itu mamel. Alhamdulillah ini masih sehat, cabenya masih tahan karena benihnya sudah kuat. Nah, review untuk pertama kali kocor ya, ini saya gunakan ini ada pupuk organik, kemudian yang kedua ini adalah pupuk hayati ya. Nah, jadi saran saya sebelum kita melakukan pengocoran pupuk, kita lakukan pengocoran dengan pupuk hayati ataupun pupuk organik ini terlebih dahulu ya, karena kedua pupuk ini itu fungsinya adalah sama, yaitu memaksimalkan penyerapan pupuk kimia oleh tanaman. Pupuk organik ini juga memaksimalkan penyerapan unsur hara oleh tanaman. Jadi kedua pupuk ini itu punya fungsi yang sama ya, tapi punya perbedaan. Kalau pupuk hayati ini itu bahannya itu adalah mikroorganisme bakteri ya. Tapi kalau pupuk hayati ini pupuk organik yang ini bahannya dari organik tumbuh-tumbuhan ataupun dari hewan ya. Misalnya dari pisang ataupun dari bekecot, telur, daging. Nah, itu yang sudah dilakukan fermentasi. Nah, kalau hayati ini bahannya adalah mikroorganisme. Nah, ini kalau pupuk organik ya, itu kandungannya C organik 17%, terus NPK. Kemudian kalau pupuk hayati itu nih kandungannya bakteri, Azospirillum sp, Rhizobium sp ya. Nah, itu masalah produknya bebas ya, ini bukan promosi, justru ini malah bantuan ya, bantuan dari kelompok tani dari Dinas Pertanian. Tapi fungsi kedua pupuk ini ya, itu sama-sama punya daya untuk mempermudah penyerapan unsur hara dalam tanah. Nah, jadi sifatnya itu mengikat unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah, makanya sebelum kita melakukan pemberian pupuk kimia, pupuk kocor kimia, nah itu bagusnya paling cepat 3 hari ya, ini kita kocor terlebih dahulu dengan pupuk ini. Paling cepat 3 hari ya, 3 hari sampai 7 hari. Nah, baru kita lakukan pupuk kocor kimia. Mungkin
teman-teman semua pernah melihat cabai kita itu kenapa kok sudah diberi pupuk itu pertumbuhannya tetap kerdil ya, tidak maksimal. Jadi nah itu contohnya kondisi tanahnya itu mungkin dalam keadaan asam ya, ataupun mikroorganisme dalam tanah itu berkurang. Nah, jadi makanya unsur hara yang kita berikan sebanyak apapun itu tidak bisa diserap oleh tanaman. Ada toh, itu tanaman cabai yang dipupuk sebanyak apapun tapi tetap kerdil ya, daunnya kuning, keriting. Nah itu ya, jadi seperti itu tidak hanya disebabkan oleh hama, tapi salah satunya juga dikarenakan faktor penyerapan unsur hara yang kurang maksimal. Nah, jadi solusinya seperti ini. Nah, apalagi untuk tanah-tanah yang sudah dilakukan tanam berulang-ulang ya, bahkan sampai bertahun-tahun. Nah, itu kan otomatis unsur hara, terus kemudian bakteri-bakteri tanah itu istilahnya sudah mulai luntur lah. Nah, jadi kan di situ. Nah, ini makanya saya kesempatan ya, karena kekurangan air ini cabai saya, tak ada hujan ya, mengandalkan hujan. Ini sambil saya memberikan infus lah, bantuan air sedikit-sedikit, yang penting rata. Itu air ada cabai dari perumahan ini beli 1.200 itu liter 50.000 ya. Jadi ya sebisanya aja lah, diirit-irit, yang penting ada ya, yang penting bisa. Itu tempat kawan-kawan semua itu. Ini lahannya tempat saya ini 4 hektar ya, 4 hektar, satu orang setengah hektar. Ini punya saya lahan sendiri, ini lahan punya sendiri, alhamdulillah, bongkar karet setengah hektar. Oke ya, demikian informasi dari saya, hanya berbagi saja, bukan masuk sok pinter. Oke, sampai ketemu lagi, sayonara.